Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Sekali lagi, kamu subscribe dulu tombol merahnya, klik loncengnya, like, comment, dan share. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Materi Sejarah. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Materi baru ya. Nah, tapi sebelum masuk kita ke materi, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Coba, tahun 2020 ini kita memperingati kemerdekaan kita yang keberapa? Ayo, jangan sampai gak ingat. Sekarang kita akan memperingati 3/4 abad. Ya, 3/4 abad kemerdekaan kita. Nah, sebagai bangsa yang besar, tentunya bangsa yang besar ini dengan wilayah yang luas, dengan penduduk yang banyak, tentu menjaga keutuhan bangsa adalah sebuah tantangan ya. Nah, para pemimpin dan rakyat, semua bangsa, alam bangsa pasti selalu ingin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, sebagai negara yang luas ini, apakah kamu lihat ancaman yang akan muncul bagi kita ke depan? Apakah kira-kira masih ada ancaman asing terhadap kedaulatan kita? Apakah masih ada gerakan yang ingin memisahkan NKRI? Apakah masih ada yang ragu dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan landasan hukum kita? Nah, pertanyaan itu rasanya pantas untuk kita pertanyakan, renungkannya. Kenapa? Karena yang namanya ancaman dan tantangan pasti akan selalu ada selama bangsa kita berdiri. Ancaman ini sudah kita lalui. Sejak kapan? Sejak proklamasi 1945. Bagaimana ancaman yang muncul saat itu? Dan bagaimana para pahlawan menghadapi semua itu sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kajian masalah ini perlu kita kaji lebih dalam. Kenapa? Karena sebagai generasi penerus kita harus belajar bagaimana masalah-masalah kebangsaan kita diselesaikan waktu itu sehingga kita dapat belajar ya. Sekali lagi, agar kita dapat belajar bagaimana cara-cara mereka, cara-cara para pemimpin kita menghadapi permasalahan bangsa waktu itu ya. Mari kita simak materinya. Nah, inilah materi tentang bab 4 ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa materi, ada dua materi inti ya, yaitu perkembangan Indonesia pada awal kemerdekaan, dan yang kedua adalah perjuangan menegakkan kedaulatan. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Indonesia ketika awal merdeka. Apakah sudah menjadi negara berdiri, toh, mapan dan lainnya, atau kita masih belajar bagaimana cara menjadi sebuah negara, bagaimana cara menjalankan namanya pemerintahan. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada di awal ini perkembangan Indonesia pada masa lalu ada 3 yang akan kita bahas. Cuma di sini kita akan bahas dulu ya untuk hari ini bagaimana di 2 materi pertama itu kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan dan kedatangan sekutu dan Belanda. Nah, untuk perlawanan nanti kita akan buat materi khusus bagaimana perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini bisa kita lihat ya kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Kita lihat dari 2 sisi ya. Yang pertama kondisi politik dan sisi ekonomi. Kenapa? Karena yang namanya Indonesia, yang namanya negara itu tidak terlepas dari yang namanya politik dan ekonomi. Betapa tidak, yang namanya proklamasi itu adalah sebagai klaim kemerdekaan bagi semua bidang. Itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semua hal. Nah, 2 hal ini yang akan menjadi cikal bakal menjadi dasar kita menjalankan sebuah pemerintahan. Kenapa? Karena ketika kita merdeka, proklamasi, kondisi politik kita belum stabil, ya. Kondisi politik kita belum stabil. Pemerintahan kita belum mapan. Kenapa belum mapan? Bayangkan sebuah negara yang lahir 17 Agustus. Ya, yang lahir baru beberapa hari, baru beberapa minggu itu harus menghadapi apa?
menghadapi berbagai macam ancaman. Entah itu ancaman dari dalam atau ancaman dari luar. Nah, kita akan melihat bagaimana ancaman itu ada. Ya. Nah, pemerintah belum apa? Nah, kita tahu ya, setelah kita proklamasi, kita menyusun berbagai macam alat-alat pemerintah. Mulai dari presiden, wakil presiden, undang-undang dasarnya, Pancasilanya, ya. Terus KNIP-nya, partainya, terus pemerintahan daerah dan lainnya. Seperti itu. Terus satu lagi adalah alat keamanan negara, pertahanan, yaitu TNI. Semua itu memang ada, dan itu memang baru dilahirkan. Dan harus menghadapi berbagai tantangan. Nah, itulah yang terjadi. Di sisi lain ada status quo dari Jepang. Apa artinya? Jepang menyerah. Selama tentara sekutu belum datang, maka Jepang harus menjaga agar Indonesia tetap menjadi kekuasaan Jepang. Itu tugas Jepang. Nah, otomatis ketika kita ingin merdeka, pasti ada hambatan dari Jepang. Ya, kita tahu nanti ada pergesekan, yang itu tidak bisa kita hindari. Dan yang ketiga adalah kedatangan Nika. Nah, Nika ini siapa? Nah, Nika adalah tentara Belanda ya, yang ingin mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Kita tahu bahwa Belanda dan Inggris adalah sekutu lah. Inggris merupakan sekutu bersama Amerika dan Belanda ada di dalamnya. Maka nanti kita akan membahas bagaimana proses peralihan. Nah, itu yang terjadi di sisi kondisi politik. Tadi ya, baru aja dilahirkan, ibaratnya masih bayi nih, udah mau menghadapi berbagai masalah yang cukup banyak. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kenapa belum stabil? Kita tahu ya bahwa ketika Jepang istilahnya menyerah, kita ambil alih ekonomi kita masih belum stabil. Kita masih tidak mewariskan ekonomi yang sudah stabil dari Jepang. Karena Jepang sebelumnya dia menerapkan ekonomi perang ya. Nah, sekarang ketika Indonesia merdeka, maka uang yang ada waktu itu banyak sekali beredar, sehingga terjadilah yang namanya inflasi. Mata uang banyak ya, ada Jabat Bank, ada mata uang Belanda, ada mata uang Jepang gitu ya, seperti itu. Nah, dari sana, di sisi lain Indonesia tidak bisa menyetop peredaran itu, karena kita belum punya mata uang sendiri. Nah, oleh karena itu kita akhirnya membuat yang namanya Uang Republik Indonesia atau ORI. Nah, kondisi ekonomi yang belum stabil, selain menyebabkan inflasi, akhirnya menyebabkan perpindahan ibu kota kita dari Republik Indonesia ke Jogja pada 4 Januari 1940. Terjadi ketika awal kemerdekaan. Nanti kebijakan-kebijakannya pun yang lain muncul, entah itu dari pengajaran ya, dari Ki Hajar Dewantara dan lainnya, nanti akan muncul. Cuman di sini kita akan fokus ke kondisi politik dan ekonomi. Nah, yang kedua adalah kedatangan sekutu ya. Kedatangan sekutu di Indonesia dilatar belakangi oleh keberhasilannya mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik. Kedatangan pasukan sekutu dimanfaatkan Belanda untuk mengangkut pasukan Belanda yang tergabung dalam Nika. Ya, kita tahu ya, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu. Dan sekutu meminta Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia. Artinya Indonesia sebenarnya ada dalam posisi vacuum of power. Apa itu? Yaitu dalam kondisi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu sebenarnya ketika Jepang menyerah, Belanda segera ingin meminta Indonesia dikembalikan. Kenapa? Karena Indonesia ada dalam posisi vacuum of power. Jepangnya nyerah dan sekutu belum datang nih ke Indonesia gitu. Nah, di sela-sela itulah akhirnya terjadi proklamasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, tadi ya, Belanda sekutu datang untuk mengembalikan lah ya Indonesia ke Belanda, dan Belanda sendiri datang juga ingin benar-benar memastikan bahwa itu berjalan dengan benar gitu ya. Selanjutnya keikutsertaan Belanda dalam misi sekutu tidak lepas dari Civil Affair Agreement yang tadi saya bilang ya, yaitu hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda. Ya. Nah, sebelumnya ada perjanjian-perjanjian ya. Jadi setelah Jepang menyerah, nanti ada banyak sekali perjanjian. Salah satunya perjanjian Potsdam dan terusnya ada yang namanya Civil Affair Agreement antara Inggris dan Belanda. Nah, sekutu melalui AFNE di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christensen
tiba di Indonesia pertama kali pada 16 September 1945. Ya, untuk apa tadi udah bilang ya? Nah, kedatangan sekutu ini tadi ya, civil agreement itu menghasilkan kesepakatan antara Inggris dan Belanda. Lalu dijelaskan pula langkah-langkahnya. Yang pertama ya, ada dua fase. Fase yang pertama adalah tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk apa? Untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Setelah aman, setelah tertib, nah baru kemudian fase kedua. Setelah keadaan normal, pejabat nikah akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Nah, jadi yang pertama diamankan dulu, nah baru yang selanjutnya adalah diserahkan ya, diambil alih oleh pejabat-pejabat. Nah, tadi ada AFNE ya. AFNE itu siapa ya? Itu tentara dari sekutu ya. Dalam hal ini adalah Inggris. Nah, tugas AFNE untuk apa? Yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Karena memang tanpa syarat ya. Yang kedua, membebaskan para tahanan perang dan intern sekutu. Yang ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Ya, jadi dia memang ya layaknya tentara sekutu yang akan mengamankan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dia akan lakukan. Yang keempat adalah menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Nah, pemerintahan sipil ini pemerintahan sipil siapa? Yaitu pemerintahan sipilnya Belanda nanti. Nah, itu AFNE. Terus yang kelima, mengumpulkan keterangan tentang tentang penjahat. Oke, yang kelima ialah mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Nah, jadi AFNE dan nikah ini, Inggris dan Belanda ini yang mau tidak mau datang untuk apa? Untuk mengambil alih kemerdekaan. Lalu kemudian apa jawaban dari Indonesia? Apa jawaban dari rakyat kita? Nah, nanti akan kita lihat pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon yang dilakukan oleh kita dalam menghadapi kedatangan AFNE dan nikah ini. Apakah damai-damai saja atau terjadi peperangan dan lainnya? Nah, nanti kita akan membahas bagaimana perlawanan-perlawanan, konflik-konflik, perlawanan fisik yang terjadi setelah nikah dan AFNE datang ke Indonesia. Itu aja untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.